Baik, terima kasih kami aturkan pada Bapak Suhaimi. Atas sambutan yang luar biasa, kita doakan semoga muara gembong mutlak. Amin. Semangat. Hidup gembong. Hidup. Iya. Baik, kami ucapkan selamat datang pada Bapak Andi Syahputra selaku Direktorat Perlindungan Saksi Timnas Amin, dan juga Bapak Dani Wahab selaku Direktorat Tabulasi dan IT Timnas Amin. Iya, Pak Dani Wahab. Oh iya, salah. Ada nih. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Selamat datang kami ucapkan pada Pak Dani Wahab dari Direktorat Pelatihan Saksi. Ya, baik, untuk pemateri kita sudah ada semua di depan. Baik, kita masuk ke sesi acara yang pertama untuk materi perlindungan saksi yang akan pelatihan saksi. Baik, kita mulai ke acara yang pertama. Kami mohon saat ini kita untuk serius tapi santai, ya, jangan tegang. Kita materi dari Direktorat Pelatihan Saksi yang akan disampaikan oleh Bapak Dani Wahab. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Andi, kebetulan saya juga meskipun sama-sama Dimnas baru silaturahim ketemu di acara ini ya. Kemudian Bunda Elis selaku Ketua Patriot Anies dan Bapak Ibu sekalian, biasanya yel-yelnya bagaimana biar semangat? Hah? Presiden kita? Presiden kita? Presiden kita? Presiden kita? Tepuk tangan untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya sehingga pada hari ini kita dipertemukan dalam forum yang sangat membahagiakan. Semoga ini menjadi bagian daripada amal ibadah kita. Senantiasa apa yang kita niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Izinkan Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak tahu ya, karena tak tahu jadi tak sayang. Nama saya Dani Wahab. Kebetulan saya juga tinggal di Bekasi, tepatnya di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ya. Oh, ini tetangga di mana? Alaman Regensi. Oh, di PGH. Saya hari ini ditugaskan oleh Direktorat Pelatihan Saksi dari Timnas untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, berbagi pengalaman, karena kebetulan saya 5 tahun sebagai anggota KPU Kabupaten Bekasi periode 2018-2023 yang baru selesai tugasnya kemarin di bulan Oktober. Dan hari ini tentu saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau dilihat dari usianya, ini kan usia milenial semua ya. Jadi sudah berpengalaman lah dalam urusan pemilu ya. Ini tinggalnya di kabupaten atau Bekasi Raya nih, izin saya berdiri. Kota ya, kabupaten. Yang sudah pernah jadi saksi di pemilu 2019 atau menjadi anggota KPPS, angkat tangan. Sudah pernah jadi saksi atau anggota KPPS, angkat tangan.
ya 1, 2, 3 kurang lebih sekitar kurang dari separuh lah ya. Jadi sebagian besar barangkali di 2019 hanya sebagai pemilih ya. Oke, yang kedua, apakah sudah dipastikan Bapak Ibu sekalian tercatat di DPT? Sudah dipastikan, jangan sampai hak Bapak Ibu hilang karena tidak tercatat di dalam DPT ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah sedikit dari sebanyak mungkin rakyat Indonesia yang tergerak hatinya untuk menjadi pejuang ya. Bapak Ibu berada dalam pilihan untuk berada di garis depan, bukan hanya sekedar sebagai pemilih, tapi ingin berkontribusi secara nyata, memastikan, mengawal, dan menjadi saksi agar perhelatan pemilu 2024 benar-benar bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Poinnya itu dulu ya. Niatkan bahwa kita semuanya menjadi saksi agar pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil. Yang kedua, tentu dengan ikhtiar kita, semoga apa yang diperjuangkan oleh Pak Anies, Pak Muhaimin Iskandar, dan seluruh partai-partai pengusung dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemenangan. Baik, yang pertama yang harus kita ketahui, sebenarnya sudah sampaikan beberapa slide, tapi karena tidak ada saya hanya ingatkan saja ya. Tugas yang pertama, ketika kita ini semuanya sudah tercatat, kira-kira akan menjadi saksi di mana? Ibu nama? Sri Aryani. Tinggal? Di Alamanda Regensi. TPS berapa Ibu? 139. 139. Bapak siapa nama? Haji Pak. Haji tinggal Di Pejuang Bekasi. Dua. TPS berapa? Aduh lupa Pak. Jadi pastikan hari ini setelah pulang dari pertemuan ini Bapak Ibu cek dptonline.kpu.go.id. Di situ nanti Bapak Ibu akan tahu kira-kira nama Bapak Ibu ada di TPS berapa, dan pastikan Bapak Ibulah yang menjadi saksi di TPS tersebut. Kenapa? Karena sejatinya saksi itu adalah orang yang harus paham wilayah, orang yang kenal warga setempat. Tidak mungkin kita bisa menjadi saksi yang baik kalau kita tidak tahu wilayahnya. Minimal kita tahu lah kalau dalam satu TPS maksimum 300 pemilih, itu kurang lebih ya antara 1 sampai 1,5 RT lah mungkin ya. Kalau di pemukiman yang padat, 1 RT bisa 1 TPS. Nah kita harus paham tuh, namanya si A wajahnya ini, namanya si B wajahnya seperti itu. Dan kalau di wilayah Bekasi Raya praktis, karena wilayah urban sehingga tingkat pergerakan penduduk baik yang keluar masuk maupun yang wafat dan lahir itu sangat cepat ya. Jadi kadangkala ada yang KTP-nya warga di tempat kita, tapi orang itu sehari-hari udah bukan tinggal di tempat kita ya. Dulu ketika ngontrak dia menjadi warga di tempat kita, tapi ternyata setelah sekarang dia muncul lagi di pemilu, tiba-tiba datang ya dengan KTP yang masih KTP wilayah kita. Nah itu kita juga harus paham, harus kenal ya. Setelah Bapak Ibu kenal diri sendiri, kenal wilayah, yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah tugas saksi. Bapak Ibu pastikan ketika jadi saksi, setelah niatnya lurus, pahami regulasi. TPS dibuka jam berapa Bapak Ibu? 7. Oke, berarti minimal jam 6 Bapak Ibu sudah standby. Jangan kemudian TPS dibuka jam 7, Bapak Ibu datang jam 5. Udah kesiangan. Yang ada nanti Bapak Ibu berdebat dengan itu petugas KPPS ya. Datang di tempat dalam keadaan sehat walafiat, sudah sarapan, jangan lupa bawa KTP, bawa surat tugas. Karena inilah senjata kita, perlengkapan kita untuk kita bisa masuk ke dalam area TPS ya. Pastikan itu, datang dengan sehat, bawa dokumentasinya, yaitu tadi pertama handphonenya, kalau ada handphone yang ukuran yang terbaru apa Pak biasanya Pak? Handphonenya, kan ini senjata kita nih handphone ini nanti nih ya minimal ada kameranya lah, ada bisa buat moto ya. Jadi ini senjata alatnya tadi, KTP dibawa, terus apa lagi? Surat tugas dibawa, apalagi ID cardnya dibawa, dan peralatan ini KTP inilah handphone inilah senjata kita ya.
Sudah itu semuanya dibawa, Bapak Ibu harus mulai kenal. Hak Bapak Ibu apa yang pertama? Bapak Ibu mendapatkan salinan daftar pemilih tetap. Kalau itu ada 300 nama di DPS tersebut, Bapak Ibu harus dapat itu, ya. Kalau tidak dikasih, bagaimana caranya? Bapak Ibu tahu kira-kira terkait dengan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, aturannya ada di mana? Aturannya ada di peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Sepulang dari sini, coba di browsing, dibaca. Supaya nanti ketika ada perdebatan dengan KPPS, Bapak Ibu punya dasar hukumnya. Ya, biasanya begitu. Ya, Pak, kok DPT saya nggak dikasih? Karena dalam PKPU jelas, saksi dan pengawas TPS berhak untuk mendapatkan salinan DPT dan DPTB. Ya, DPT dan DPTB itu awal bagi saksi untuk melakukan proses pengawasan. Ada 3 tipe nih sebenarnya jenis pemilih itu. Yang pertama DPT, yaitu yang mereka sudah terdaftar sejak ditetapkan bulan Juni lalu. Yang kedua adalah DPTB, daftar pemilih tambahan, mereka yang pindah dari tempat lain masuk ke TPS kita. Misalkan Ibu TPS berapa tadi Bu? 139. Di mana? Alamanda. Pada hari H ternyata ada 5 DPTB pindahan dari Bogor, dari Kalimantan, dari Palembang, dari mana-mana. Kita harus paham tuh. Perlakuan terhadap DPTB ini, tidak semua DPTB mendapatkan 5 surat suara. Tergantung pindahnya dari mana. Kalau pindahnya dari luar provinsi, maka dia hanya berhak 1 surat suara, yaitu pilpres saja. Ya, ini harus dipahamkan betul-betul. Jadi perpindahannya antar provinsi, maka dia hanya berhak 1 surat suara. Kalau perpindahannya antar kabupaten kota, tapi masih di dapil yang sama, maaf misalkan dapil Kota Bekasi di DPR RI-nya bareng sama Depok. Berarti kalau pindahnya dari Depok ke Bekasi dapat 2 surat suara. Pilpres dan DPR ditambah juga DPD. Iya, karena masih satu provinsi, berarti 3. Kalau perpindahannya itu hanya antar kecamatan, misalnya beliau tinggal di Tambun Utara, yang pindah dari Babelan, dapilnya beda tuh, pusing ya, pindah-pindah itu ya. Maka dia tidak berhak untuk DPRD kabupaten, yang lainnya mereka berhak. Tapi kalau pindahnya dari Tambelang, dari Sukawangi, Sukatani, yang masih 1 dapil dengan Tambun Utara, dapil 4, maka dia berhak seluruh surat suara, yaitu 5-5-nya. Ya, clear? Dan yang ketiga adalah jenis yang disebut dengan pemilih daftar pemilih khusus. Siapakah daftar pemilih khusus itu? Adalah warga masyarakat setempat yang tidak ada di dalam DPT, tapi dia memiliki IKTP domisili setempat. Ibu tinggalnya di Alamanda, di RT berapa tadi Bu? RT 6. Ada anak remaja yang usianya baru 18 tahun, tidak terdaftar di dalam DPT, tapi begitu dicek KTP-nya KTP setempat, maka dia boleh memilih. Kapan dia boleh memilih? Biasanya diberlakukan setelah jam 12, ya. Setelah jam 12, dengan asumsi surat suaranya masih tersedia. KPPS berhak untuk mengalihkan ke TPS terdekat kalau di TPS tersebut tidak terdapat surat suara. Ini juga harus dipahami, ya. Jadi itu ada 3 jenis pemilih: DPT, DPTB, dan DPK. Presiden kita apa tadi lupa saya lihatnya? Anies Baswedan. Anies Baswedan. Anies Baswedan. Tepuk tangan biar nggak ngantuk yang belakang, ya. Oke, sudah sampai di DPT, ya. Kadangkala persoalannya banyak sekali, ya. Bagaimana orang yang datang tidak bawa namanya? Sekarang sih kalau dulu namanya C6. Kalau sekarang C pemberitahuan. Orang menanya surat undangan. Padahal yang namanya benar adalah formulir pemberitahuan. Kapan itu harus KPPS menyerahkan kepada warga masyarakat? Jangan sampai daftarnya 300, yang dibagikan formulir undangannya hanya sekitar 200-250. Yang 50
tidak terlacak. Jadi ini juga harus ditanyakan, ya, ditanyakan dari seluruh jumlah DPT itu, apakah seluruh surat undangan, surat pemberitahuannya sudah tersampaikan kepada warga? Karena biasanya dari ketidakakuratan inilah kegiatan-kegiatan yang tidak dilegalkan itu dimulai, ya. Kalau TPS itu ada 300 pemilih, yang disebar undangannya hanya 250, yang 50 ada C6-nya, ya, tapi kemudian tidak terdistribusi ke warganya karena warganya sudah tidak tinggal di situ atau dan sebagainya, itu harus ada berita acara pengembaliannya, ya. Semuanya harus tercatat dengan baik, ya. Clear? Sampai di situ ini juga yang harus diperhatikan. Orang yang masuk ke TPS, dia harus di checklist, ada di DPT, dia harus ngisi absensi, di daftar undangannya harus tertulis juga. Namanya nanti kalau di dulu itu namanya C7, kalau sekarang C daftar hadir. Jadi jenis formulirnya 2024 ini dirubah namanya. Kalau dulu namanya C1, sekarang namanya sertifikat hasil PPWP, ada juga hasil hasil DPR yang nanti bentuknya. Jadi kalau dulu ada angka-angkanya, kalau sekarang sudah dihilangkan angkanya, ya. Jadi kalau yang ukuran besar planu itu namanya dulu adalah C planu, sekarang namanya C hasil, ya. Oke, kalau itu kita akan masuk mulai dalam proses rapat, ya. Yang harus diperhatikan juga ketika proses rapat dimulai, KPPS harus mengambil sumpah, ya, terhadap seluruh panitia yang ada di situ. Yang kedua, setelah KPPS mengambil sumpah, pastikan KPPS menjelaskan kepada pemilih yang sudah datang, ya, bagaimana cara mencoblos yang benar, termasuk surat suara yang sah, kategori sah dan tidak sah, yang rusak dan sebagainya. Sebenarnya nanti detailnya ada di dalam visualisasi, ya. Tetapi karena sebagian ini sudah pernah mencoblos, saya kira sudah paham lah kategori surat suara yang sah dan tidak sah itu seperti apa. Kalau ada 2 coblosan tapi di kotak yang sama, maka dia tetap sah. Tapi kalau coblosannya 2 lebih dari 1 di beda-beda kotak, maka itu menjadi suara tidak sah. Itu juga harus diperhatikan, ya. Oke. Sampai di situ kemudian yang juga menjadi perhatian adalah antara penulisan dan penyebutan, ya. Misalnya KPPS menyebutkan 1, pastikan 1 ditulis 1. Jangan sampai kemudian KPPS sebutkan angkanya misalkan 1 disebutnya angka yang lain, tulisnya lain. Ini juga harus bagian-bagian yang diperhatikan. Jadi ketika sudah sampai tahapan penghitungan, itu tahapan yang sangat krisis. Bapak Ibu harus berekstra betul mengawasinya, jangan sampai jerih payah kita selama ini menjadi tidak maksimal karena di titik terakhir ketika proses penghitungan kita tidak melakukan pengawasan secara maksimal karena kita sudah kelelahan, ya. Nah, proses penghitungannya itu dimulai dari biasanya adalah Pilpres dulu, setelah kemudian DPR RI, DPD, kemudian provinsi dan kabupaten. Dulu sama, tidak bisa diparalel. Sekarang juga lebih sama, ya. Jadi setiap satu kotak membutuhkan kurang lebih sekitar 3 jam sampai proses administrasi. Sehingga ketika pengalaman 2019 penghitungan suara itu bisa ada yang sampai subuh, bahkan ada yang sampai diperpanjang besoknya. Tapi karena untuk efektivitas dan efisiensi, Bapak Ibu pastikan ketika proses penghitungan dan pengadministrasian dalam pilpresnya harus dikawal, harus diawasi dengan benar. Dan itu biasanya akan dilakukan pada kesempatan pertama. Jadi kalau proses penghitungan dimulai jam 1, maka kurang lebih jam 3 kita sebenarnya sudah tahu siapakah yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Karena dalam hitungan 3 jam itu seluruh TPS harusnya sudah menyelesaikan penghitungan untuk pemilu presiden, ya. Setelah planonya itu diisi, ditandatangani, Bapak Ibu foto, seret, ya kan? Foto semuanya. Sudah diajarin belum fotonya? Nanti kan ada sesi khusus tuh. Jadi bagaimana cara memfoto plano, ya. C hasil difoto selesai, itulah foto itu yang oleh KPU sekarang akan dimasukkan ke dalam namanya Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi. Oke. Setelah planonya diisi, kemudian KPPS akan menyalin ke dalam C hasil salinan. Kalau dulu seluruhnya ditulis secara manual,
Ketentuan sekarang tidak. Ketentuan sekarang, begitu pelanggu sudah terisi, kemudian dipindahkan ke dalam hasil, ya, sertifikat itu tadi, maka KPPS wajib menggandakan. Bagaimana cara menggandakannya? Bisa difotokopi, bisa di scan, bisa di macam-macam. Di dalam PKPU-nya disebutkan ada alokasi khusus oleh KPU untuk setiap TPS menyediakan alat penggandaan, ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya saksi itu ngisi sendiri, terus kemudian si A ngisi sendiri, dan semuanya diisi dalam satu salinan. Setelah diisi dan digandakan sebanyak yang dibutuhkan, ya, kemudian dilakukan penandatanganan secara basah, ya. Jadi yang ditandatangani itu adalah sesuatu yang sudah digandakan. Jadi tidak boleh tulis sendiri-sendiri gitu, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, dalam proses penyalinan itu, kalau ternyata ada salah penulisan, maka ketentuannya adalah angka yang salah itu dicoret 2 garis lurus. Kalau ada angka tulisannya juga, kemudian ditandatangani oleh saksi, ya. Kalau saksi pilpres, ya saksi pilpres sebelum digandakan, ya. Jadi sebelum digandakan, pastikan yang disalin ke dalam salinan itu sesuai dengan apa yang ada di hasil. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, baik angka maupun kata-katanya, ya. Nah, itu yang nanti akan menjadi basis bagi Bapak Ibu sekalian untuk dilaporkan kepada pusat-pusat koordinasi. Kalau tidak salah, secara aplikasi kita juga sudah ada aplikasi Kawal Amin, ada manajemen, itu nanti yang diminta untuk di-upload data-data itu. Penting karena apa? Mahkota perolehan suara itu dilakukan melalui proses hasil itu tadi. Jadi ini yang menjadi penting untuk Bapak Ibu sekalian ketahui. Bagaimana kalau Bapak Ibu merasa saya tidak seret karena ternyata hasilnya tidak sesuai kenyataannya? Apakah boleh saya tidak tanda tangan? Boleh, ya. Kalau dirasa Bapak Ibu merasa keberatan dengan hasil yang dikeluarkan oleh pihak KPPS, kok tidak sesuai dengan apa yang ketentuan yang ada, Bapak Ibu tidak sebagai saksi tidak ingin tanda tangan, tidak masalah, ya. Bapak Ibu diminta untuk mengisi form C keberatan. Nah, kalau dulu namanya C2. Nah, sekarang ditulis keberatan Bapak Ibu apa, dilampirkan. Nah, itulah yang nanti akan menjadi bahan dalam proses penyelesaian rekap selanjutnya. Jadi ternyata misalkan di TPS 042 saksinya Bapak Amin misalkan tidak bersedia menandatangani karena alasan apa dan sebagainya. Itulah yang juga harus menjadi perhatian bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi formulir-formulir itu harus dikenali, dipahami. Nah, setelah proses itu semua selesai, Bapak Ibu jangan lupa proses pendokumentasian, pengadministrasian harus dilakukan dengan benar. Seluruh dokumen-dokumen yang semestinya dimasukkan ke dalam kotak pilpres dimasukkan ke dalam kotak pilpres. Kotaknya dikawal sampai ke, biasanya akan transit di PPS, walaupun tujuan akhirnya ke PPK, ya. Tujuan akhir kotak suara itu adalah PPK, karena rekapnya setelah di TPS, rekap itu adanya di kecamatan, tidak ada rekap di tingkat desa maupun kelurahan. Jadi pastikan Bapak Ibu kawal itu, ya, atau laporkan kepada koordinator tingkat desa bahwa kotak dari TPS 41 sudah selesai dan sekarang dalam perjalanan ke kecamatan. Jangan sampai kotak itu kemudian mampir ke tengah jalan atau mampir kemana-mana gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa kita menjadi sangat penting dan waspada Bapak Ibu sekalian? Pemilu 2024 ini diawali dengan hal-hal yang membuat kita menjadi bertanya-tanya. Jangan persoalan di TPS, persoalan konstitusi aja bisa ya. Jadi 2019 dengan 2024 atmosfernya sudah berbeda, ya. 2024 ini sudah dimulai dengan berbagai hal-hal yang di luar nalar kita, ya. Karena itu maka saya hanya ingin menekankan bahwa konstitusi saja yang itu menjadi hukum tertinggi bisa ditekuk, apalagi hanya soal suara di TPS, ya. Kemudian sekarang ini jajaran kepala daerah dan sebagainya seluruhnya adalah penjabat, ya, wali kota, bupati, gubernur, yang itu di SK-kan langsung oleh presiden dan menteri dalam negeri. Sehingga rasionalitas kita adalah tidak mungkin mereka akan menghamba kepada orang lain, pasti akan menghambanya kepada orang yang mengeluarkan surat keputusan.
Kemudian hal lain yang juga harus menjadi perhatian bahwa kandidat kita salah satunya adalah kandidat yang juga anak kandungnya dari yang punya negara. Ini bicara harkat dan martabat sebagai kepala negara. Jadi pastikan itu akan menjadi bagian-bagian yang tentu saja harus kita cermati. Karena itulah maka perjuangan Bapak Ibu di garda terdepan yaitu di TPS itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Poin-poin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan atau elaborasi lebih jauh lebih bagus. Tapi secara prinsip bahwa kunci utama perjuangan kita adalah dengan terdistribusinya saksi secara merata. Di Kota Bekasi ada sekitar 7.000 lebih TPS. Di Kabupaten Bekasi ada 8.417 TPS. Jumlahnya sangat besar di Bekasi Raya ini. Dan tentu kalau di setiap TPS itu ada saksi, maka setidaknya itu bisa mengurangi atau meminimalisir pihak-pihak yang ingin melakukan manipulasi dan kecurangan. Kenapa? Karena diawasi. Kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian dibutuhkan militansi, kesungguhan, dan totalitas keistiqomahan untuk benar-benar menjadikan ini bukan untuk bukan untuk gagah-gagahan, tapi ini adalah perjuangan kita bersama dalam rangka memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Bukan kita yang menikmati barangkali karena usia kita sudah usur, tapi adalah anak cucu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila Pak. Mungkin untuk itu Pak yang saat difoto hasil ya. Iya. Mungkin bisa kita share ke teman-teman yang lain gitu. Iya. Jadi umpamanya nih, saya hasil dari TPS ini sudah selesai. Saya foto langsung saya share supaya jangan takutnya handphone saya mati atau segala macam. Iya. Sangat boleh. Pada prinsipnya adalah tadi saya bilang, kuncinya adalah ketika sudah sampai penghitungan, ada C-planu yang dipampang adalah menjadi kewajiban KPPS untuk mempersilahkan saksi, pengawas TPS dan masyarakat untuk memfoto. Ya, jadi kalau ada KPPS yang melarang, itu tadi sampaikan PKPU 25 tahun 2003. Ya, laporkan juga kepada yang pertama yang harus kita laporkan adalah di situ kan TPS ada namanya PTPS. PTPS itu organ di bawah Bawaslu. Laporkan kepada PTPS, Pak nih. C-planunya nggak bisa difoto. Jadi untuk mendokumentasikan C-planu itu adalah hak dari seluruh warga masyarakat. Apalagi kita sebagai saksi. Wong masyarakat memilih saja yang nonton di sekitar TPS bisa kok dipersilakan untuk mendokumentasikan. Apalagi kita sebagai saksi yang punya kewenangan dan otoritas untuk melakukan tugas pengawalan dan pengawasan. Nah itu penting ya. Pastikan itu terdokumentasi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu lupa. Padahal itu yang menjadi endingnya itu di situ, pengawasannya di situ, ya. Pastikan mau persoalan suara paslon kita paling tinggi atau tidak, nggak penting. Yang penting adalah difoto dokumentasinya. Karena bisa jadi di tempat kita tidak terlalu besar pendapatan, tapi di tempat lain bisa lebih besar. Jadi satu suara akan sangat bermanfaat. Satu suara akan sangat bermanfaat, ya. Itu yang mungkin juga harus menjadi perhatian kita semua. Barangkali itu Ibu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau hal-hal teknisnya memang harus ada visualisasi dan simulasi ya. Tapi mungkin karena peralatannya tidak memadai nanti Bapak Ibu baru. Tapi intinya adalah bahwa mahkota suara Pilpres adanya di C tadi itu ya. C hasil namanya yang dipampang di pada saat proses penghitungan dengan model Itali itu tadi, dengan model tali itu tadi ya. Karena itu yang terjadi bagian-bagian ketika ada proses gugatan sengketa, itu yang akan menjadi bukti awal bagi proses suara di tempat tersebut. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Dani Wahab atas materi yang disampaikan. Jadi teman-teman semua, kita semua harus semangat. Yang pertama, kita harus semangat. Yang pertama adalah menjadi kunci, bukti bahwa kita menjadi saksi, bukti bahwa itu bisa kita jadikan gugatan. Nanti jangan lupa kita foto C hasil. Itu jangan sampai lupa. Ada informasi